Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis. Materi ini tuh penting banget buat dipahami karena dalam dunia bisnis ini maupun bisnis mau kerja maupun usaha, cara kita bersikap atau mengambil keputusan itu sangat penting banget nih teman-teman. Baik itu reputasi perusahaan, kepercayaan konsumen, dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Oke, oke, boleh next. Tapi sebelum lanjut materinya, kakak mau memperkenalkan diri dulu nih sama teman-teman. Gak afdol kan kalau kita belum kenalan. Apalagi ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak jadian, ya kan? Oke, aku akan izin memperkenalkan diri. Nama saya Septian Nur Fauzia dengan NIM 1707 dari Prodi Pendidikan S1 Pendidikan Bisnis 2025 di Universitas Negeri Jakarta. Tapi, aku juga punya medsos loh. Nanti kita mutualan ya. Oke, oke, boleh next. Apa sih etika atau etika bisnis itu? Coba aku mau tanya ke kalian, apa sih etika itu? Yang mau jawab boleh raise hand ya. Oke, di saya ada Muti, boleh Muti? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Menurut saya, etika itu moral atau tata krama. Sedangkan etika dalam bisnis itu sendiri kayak apa ya, Kak? Aturan untuk para karyawannya itu sendiri, Kak. Jadi kayak bagaimana para pegawai yang ada dalam bisnis tersebut tuh bersikap gitu, Kak. Itu, Kak. Oke, Muti, terima kasih ya Muti. Oke, selain Mutia, ada lagi nggak nih yang mau jawab? Aku Kak. Boleh, Rosifah? Oke, makasih ya Kak atas kesempatannya. Jadi, kalau menurut aku etika itu kayak simpelnya adalah tata krama kita Kak. Gimana cara kita berperilakunya gitu. Oke, bener banget. Terima kasih ya, Rosifa. Jawaban dari teman-teman kalian ini nggak ada yang salah ya, tapi itu kan jawaban singkatnya. Nah, di sini kakak akan ngejelasin lebih lanjutnya nih. Boleh next, Kak? Nah, apa sih etika itu? Oke, etika adalah nilai-nilai moral yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku. Nah, etika ini membuat kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang pantas, mana yang tidak nih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika ini jadi pegangan dalam bertindak supaya nggak merugikan orang lain nih. Apalagi kan kita kan berurusan sama perusahaan dan konsumen. Nah, di sini karena aku mau ngebahas tentang etika bisnis, aku juga bakal ngejelasin nih, apa sih etika bisnis itu? Nah, etika bisnis adalah penerapan nilai moral tersebut dalam kegiatan berbisnis nih, teman-teman. Yang artinya, ketika perusahaan melakukan aktivitas seperti memproduksi, pemasaran, pelayanan konsumen, hingga manajemen internal, semuanya tuh harus dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, etika bisnis itu bukan cuma teori aja nih teman-teman, tapi sebenarnya tuh praktis banget. Karena tanpa etika, bisnis itu bisa kehilangan kepercayaan, reputasi perusahaan yang buruk, bahkan bisa bangkrut nih teman-teman. Jadi etika adalah fondasi penting agar bisnis bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, next. Nah, selanjutnya tujuan etika bisnis. Kenapa sih kita perlu etika bisnis? Ya, karena yang pertama adalah meningkatkan kesadaran moral bagi para karyawan. Yang artinya ini dalam etika bisnis membantu karyawan memahami nilai dan sikap yang harus diterapkan setiap hari. Kalau karyawannya paham moral dan etika, konflik atau perselisihannya itu bakal berkurang nih teman-teman. Nah, tujuan yang kedua itu menerapkan batasan bagi pelaku bisnis. Nah, untuk menghindari kecurangan dari perilaku tidak baik, ini ini tuh agar tidak merugikan pihak lain nih. Jadi etika ini tuh seperti pagar yang menjaga bisnis tetap di jalur yang benar. Tujuan yang ketiga itu meningkatkan relasi yang baik dengan stakeholder.
Nah, stakeholder ini tuh biasanya tuh berisikan tentang biasanya tuh berisikan karyawan, pelanggan, pemasok, atau masyarakat. Nah, dengan menjalankan etika ini, hubungan bisnis bisa harmonis sama karyawan. Yang tujuan terakhirnya itu ada menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan sesuai hukum. Nah, bisnis ini nih nggak cuman mencari keuntungan, tapi juga harus menjalankan kegiatannya secara legal dan tidak merugikan pihak manapun. Oke, Kak, nah, next. Nah, kenapa sih di etika bisnis itu penting? Ini dia ada beberapa alasan yang pengen kakak jelasin nih. Yang pertama ada pengenalan merek dan pertumbuhan. Nah, perusahaan ini meminta perilaku etis biasanya punya citra positif nih di mata masyarakat. Semakin banyak reputasi yang baik, maka semakin mudah juga brand tersebut untuk berkembang. Alasan yang kedua ini negosiasinya yang lebih mudah. Nah, perusahaan yang dikenal jujur dan profesional ini biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat dan mudah bekerja sama nih. Oke, alasan yang ketiga itu ada kepercayaan terhadap produk dan layanan. Nah, kalau perusahaan konsisten menjalankan etika, konsumen ini merasa aman. Kepercayaan ini akan berdampak langsung pada peningkatan penjualan di masa yang akan datang. Oke, Kak. Next, Kak. Nah, ini masih ada 3 alasan lagi nih. Yang alasannya itu yang pertama, repensasi dan pertumbuhan pelanggan. Nah, bisnis ini tuh biasanya memiliki tingkat pelanggan yang setia. Mereka percaya bahwa perusahaan tidak akan menipu atau merugikan mereka. Eh, karena tuh kita udah dipercaya banget nih sama pelanggan yang lainnya, makanya pelanggan-pelanggan itu tuh terus terus ke perusahaan kita terus kayak gitu. Yang alasan selanjutnya itu ada menarik karyawan terbaik. Nah, orang-orang ini cenderung ingin bekerja di tempat yang lingkungannya kerjanya sehat, jujur, dan menghargai karyawan. Nah, makanya nih di perusahaan penting banget untuk memiliki etika bisnis. Bukan di perusahaan aja ya, tapi di bisnis sendiri juga bisa kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada menarik investor. Nah, investor ini tidak hanya melihat keuntungan nih teman-teman, tapi dia juga melihat apakah perusahaan menjalankan praktiknya yang etis atau tidak. Kalau perusahaannya sering terkena kasus pelanggaran etika, maka investornya ini biasanya tuh ragu karena buat naruh modal kan perlu kepercayaan ya teman-teman. Oke, next Kak. Nah, penerapan etika bisnis dalam perusahaan ini ada 3 nih. Di bagian pertama itu ada menyusun kode etik. Nah, apa sih kode etik itu? Oke, kode etik itu ibarat kayak aturan bermain ya atau pedoman tertulis yang harus dipatuhi semua karyawan. Jadi setiap orang itu tahu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakuin. Nah, di dalam kode etik ini biasanya ada aturan tentang bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik, aturan soal kejujuran atau SOP lah ya intinya. Jadi, misalnya tidak boleh manipulasi data atau melakukan penipuan. Nah, standar keselamatan dan keamanan kerja, penggunaan fasilitas perusahaan seperti komputer atau data pribadi pelanggan sampai cara berkomunikasi yang sopan dengan rekan kerja dan atasannya nih. Nah, kode etik ini tuh penting banget nih karena semua karyawan yang punya pegangan yang jelas. Tujuannya juga supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak-tidak nih atau bisa merugikan perusahaan seperti kecurangan, diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Jadi kode etik ini tuh penting banget untuk menjaga perusahaan tetap profesional dan dipercaya di kalangan masyarakat. Nah, penerapan yang kedua itu pelatihan dan pendidikan nih. Nah, buat apa sih pelatihan dan pendidikan? Ya, penting banget lah ya, karena aturan aja tuh nggak cukup nih. Kayak menyusun kode etik itu nggak cukup. Kita perlu pelatihan dan pendidikan. Karyawan harus tahu cara menerapkan etika itu dalam bekerja sehari-hari. Dalam pelatihan juga karyawan biasanya
harus paham tentang apa itu bisnis dan kenapa pentingnya, terus SOP-nya, cara kerjanya, keamannya, dan bla 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 yang lainnya. Nah, pelatihan ini membantu karyawan supaya lebih paham konsekuensinya jika terjadi pelanggar. Dan mereka juga tahu nih gimana caranya bersikap ketika menghadapi situasi yang membingungkan. Jadi kitanya tuh nggak panik gitu loh. Kalau kitanya panik, yang lainnya juga panik, konsumennya panik kayak gitu. Nah, tujuannya tuh akhirnya menciptakan budaya kerja yang sehat, jujur, dan profesional di dalam perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada mekanisme pelaporan dan penegakan aturan. Nah, eh, yang ini tuh nggak bakal berjalan kalau nggak ada cara untuk melaporkan pelanggaran dan menindaklanjutinya. Biasanya nih ya, perusahaan menyediakan kayak semacam apa ya, kotak pengaduan kayak gitu. Kotak pengaduan, apalagi itu bahasanya hotline pengaduan internal, sistem audit dan pengecekan rutin yang lainnya. Contohnya nih, kalau ada karyawan yang melihat temannya manipulasi data dan menerima suap nih ya. Nah, mereka nih harus banget ngelaporin dari kotak tersebut yang udah disediain. Nah, sistem ini tuh biasanya dilakukan secara rahasia supaya pelapornya tuh merasa aman gitu loh. Karena kan kalau misalnya orang-orang kita nih yang lapor dan dianya tahu, kitanya tuh bakal diancam ya kalau gitu bahasanya. Terus penegakan aturan ini tuh penting banget supaya karyawan tidak menganggap kode etik itu cuma formalitas aja nih. Kalau ada pelanggaran yang terbukti ya perusahaan tuh wajib memberikan saksi yang sesuai dengan begitu kan aturannya benar-benar dijalankan dan etikanya itu tetap terjaga ya kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih mulai dari menyusun kode etik, pelatihan pendidikan dan mekanisme pelaporan dan penegakan ini bukan cuma teori aja, tapi perlu diterapkan di dunia nyata. Terus tujuannya tuh juga sama, menciptakan perusahaan yang jujur, aman, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat. Oke, next, Kak. Nah, prinsip etika ini ada eh, ada 6 nih, teman-teman. Ada transparansi, komitmen, honesty, apalagi ada responsibility, relationship, sama terus atau kepercayaan. Boleh di next, Kak? Nah, yang pertama, aku akan ngejelasin apa sih itu transparansi. Ya, prinsip ini tuh yang artinya perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, jujur, tidak ditutupi kepada semua pihak yang berkepentingan. Misalnya nih, konsumen, karyawan, pemasok, investor, sampai ke pemerintah. Nah, dalam praktik sehari-hari nih ya, transparansi ini tuh bisa dijelaskan dari proses produksi, bahan yang digunakan dalam produk itu apa aja, sama kebijakan perusahaan, laporan keuangan, hingga risiko yang bakalan terjadi. Nah, kenapa sih transparansi itu penting? Nah, benar karena transparansi ini membangun kepercayaan nih teman-teman. Bisa berupa menjelaskan proses produksinya, bahan apa yang digunakan, terus kebijakannya, dan yang lain-lainnya. Nah, eh, dan hubungan kerja ini tuh lebih sehat nih teman-teman. Selain itu, transparansi juga mencegah penyembunyian informasi yang ditutup-tutup ini. Juga menghindari manipulasi data lah ya intinya. Jadi transparansi ini tuh jadi pondasi dari hubungan bisnis yang sehat dan profesional. Yang kedua itu ada komitmen. Nah, komitmen ini berarti perusahaan itu benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan janji, aturan, dan tujuan bisnisnya, visinya gitu ya. Jadi bukan cuma ngomong doang, tapi di dalamnya itu dibuktikan dengan tindakan nyatanya kayak gitu. Nah, dalam etika bisnis yang ini nih, komitmen terlihat dari bagaimana perusahaan menjaga kualitas produknya, ketepatan waktu pengiriman, sama pelayanan yang konsisten. Contohnya nih, menepati janji pengiriman tanpa telat kayak gitu, terus sama memberikan kualitas produk sesuai yang dijanjikan kayak gitu, dan tetap berjalan sesuai visi dan misi perusahaan walaupun ada tantangannya. Nah, contohnya juga kayak
Misalnya kalau kalian sering beli di Shopee atau marketplace lainnya, kan kalau misalnya pengirimannya tuh telat sesuai estimasinya bakal dikurangin ya, dapat diskon lah bahasanya kayak gitu. Jadi perusahaan juga perlu bertanggung jawab nih kayak gitu. Perlu apa yang harus dijanjikannya. Nah, perusahaan ini juga punya komitmen kuat biasanya dapat dipercaya lebih besar dan dari konsumen dan mitra bisnis lainnya. Oke Kak, next Kak. Nah, prinsip etika bisnis yang ketiga itu ada kejujuran nih teman-teman. Nah, kejujuran ini berarti perusahaan tidak menipu, nah, tidak memalsukan informasi, dan tidak menyembunyikan fakta penting dari konsumen maupun mitra bisnis. Tidak bohong lah ya intinya. Kenapa sih kejujuran itu penting? Ya, karena sekali konsumen merasa dibohongi, ya kepercayaan itu langsung hilang, langsung pudar kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ke tempat itu lagi karena ya kita udah merasa dibohongi kayak gitu loh. Nah, jadi reputasi perusahaan itu bisa jatuh gitu loh. Jadi contohnya itu seperti menuliskan label produk yang sesuai kandungannya kayak gitu, terus tidak berbohong tentang manfaat produk, terus tidak manipulasi harga atau data penjualannya. Ada juga tuh yang katanya labelnya tuh dairy tidak mengandung susu, tapi ternyata mengandung susu, itu tuh nggak boleh kayak gitu, itu bohong ya. Oke, selanjutnya itu ada responsibility atau tanggung jawab. Nah, perusahaan ini wajib bertanggung jawab atas produk yang mereka kelola, yang mereka hasilkan, dan dampak apa yang ditimbulkan. Tanggung jawab ini juga bukan cuma soal produk fisik ya, tapi juga mencakup tanggung jawab sosial, lingkungan, dan keselamatan konsumen yang lainnya. Karena kan kalau misalnya eh kita kita misalnya di dalamnya tadi yang kayak saya bilang ada mengandung susu gitu ternyata eh, salah maksudnya dia ngomongnya di labelnya nggak mengandung susu, ternyata di dalamnya ada susunya. Nah, itu kan nggak bertanggung jawab ya. Nah, itu bisa menurunkan reputasi perusahaan kayak gitu. Berbohong itu. Oke, perusahaan ini bertanggung jawab biasanya melakukan hal-hal seperti menarik produk yang cacat, kayak gitu ya, mengelola limbah produk dengan benar, mengakui kesalahan perusahaan dan memperbaikinya. Nah, misalnya ini, jika ditemukan produk makanan yang berbahaya bagi konsumen, nah perusahaan tuh harus berani menarik dari pasar, bukan justru menyembunyikannya, kayak gitu. Kayak misal expired, tapi ini expired nih, udah biarin aja, biarin kan yang penting kitanya untung. Nah, itu nggak bertanggung jawab ya, teman-teman. Oke, boleh kan next, Kak? Oke, selanjutnya itu ada relationship atau hubungan baik. Nah, hubungan baik ini berarti bagaimana perusahaan saling berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lainnya. Dan etika bisnis ini tuh mengharuskan hubungan yang sehat, saling menghargai, dan komunikasi yang adil gitu. Jadi nggak pilih-pilih kasih. Nah, perusahaan ini nggak boleh memperlakukan konsumen dengan kasar atau mendiskriminasi karyawan yang lainnya gitu ya. Contohnya nih kayak menghormati hak karyawan. Kayak misalnya udah waktunya gajian tapi belum belum digaji, itu nggak boleh ya. Terus yang kedua ada memberikan pelayanan yang sopan kepada konsumen. Jadi kita nggak boleh judes-judes nih. Yang ketiga ada bekerja sama secara sehat dengan mitra usaha. Nah, perusahaan ini yang menjalin hubungan baik pasti lebih lama bertahan ya karena lebih dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya ada kepercayaan atau trust ya. Kepercayaan ini tuh adalah hasil dari semua prinsip yang sebelumnya aku jelasin, kayak transparansi, kejujuran, sama komitmen dan lain sebagainya itu. Nah, kepercayaan ini tuh muncul kalau perusahaan konsisten dengan janjinya, produknya aman dan berkualitas, konsumennya merasa diperlakukan jujur. Nah, ini tuh bakal dipercaya oleh masyarakat nih. Nah, kalau konsumennya udah percaya, pasti mereka tuh akan royal gitu loh.
akan terus berkunjung gitu dan citra perusahaannya tuh semakin membaik. Jadi terus ini adalah aset paling berharga dalam bisnis kayak gitu. Oke Kak, next Kak. Ini ada masalah etika nih. Nah, walaupun sebuah perusahaan sudah memiliki kode etik dan aturan yang jelas kayak prinsip yang saya sudah jelaskan tadi, dalam perusahaan juga mempunyai masalah etika nih. Hal ini tuh biasanya disebabkan oleh kelalaian atau tekanan batin ya, atau kurangnya pengawasan. Nah, di slide ini tuh kita bisa lihat beberapa contoh masalah etika bisnis yang sering muncul dan dampaknya bagi perusahaan. Yang pertama itu ada keadilan dan kejujuran. Nah, masalah etika ini tuh yang paling sering terjadi adalah ketika menipu konsumen nih. Contohnya ketika produk yang dijual tuh nggak sesuai nih sama label atau klaim yang dituliskan. Misalnya produknya mengklaim aman, berkualitas tinggi atau bebas dari bahan tertentu ya. Nah, tapi aslinya tuh enggak kayak gitu. Nah, selain itu, iklan yang berlebihan juga termasuk pelanggaran etika karena konsumen itu dibuat percaya pada sesuatu yang sebenarnya terjadi kayak gitu loh, nggak sesuai kenyataan. Jika konsumen merasa ditipu, kepercayaan mereka akan hilang atau perusahaannya itu bisa kehilangan pelanggan nih, bahkan bisa terkena sanksi hukum. Hubungan yang kedua itu adalah hubungan organisasi. Masalah etika ini juga sering muncul nih dalam internal perusahaan. Contohnya tuh ada diskriminasi dan salah urus internal seperti perlakuan yang tidak adil berdasarkan gender, usia, atau kedekatan pribadi dengan atasan. Intinya tuh kita kalau di dunia kerja itu kita harus profesional gitu ya. Selain itu juga ada penyalahgunaan jabatan. Misalnya nih atasannya memberikan keuntungan hanya kepada kelompok tertentu atau menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi kayak gitu. Nah ini tuh bisa merusak suasana kerja gitu loh. Jadi semuanya itu jadi nggak nyaman. Terus juga menurunkan semangat karyawan dan membuat kinerjanya perusahaan menjadi tidak maksimal karena tuh ya bos kita aja pilih kasih kayak gitu. Yang ketiga ini ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini tuh terjadi karena seorang ngambil keputusan bukan demi perusahaan, tapi keuntungan pribadi aja, keuntungan sendiri gitu. Contohnya paling umum tuh kayak suap dan gratifikasi kayak gitu. Misalnya nih, seorang pejabat perusahaan menerima uang atau hadiah agar memberikan proyek kepada pihak tertentu gitu. Misalnya gini aja nih, paling gampangnya kalau misalnya kita mau pemilihan presiden ya atau pemilihan apa gitu, kita kan pasti ada yang keliling-keliling gitu bakal ngasih duit, ngasih apa kayak gitu. Itu sebenarnya tuh itu nggak boleh guys, itu bukan profesional, itu suap kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi. Masalah etika ini juga bisa sering muncul karena dari cara perusahaan berkomunikasi. Misalnya nih menggunakan bahasa yang kasar kepada pelanggan, tidak sopan saat melayani, terus atau tidak menghormati norma yang ada seperti budaya masyarakat setempatnya kayak gitu. Nah, komunikasi yang buruk juga membuat pelanggan merasa tidak dihargai nih dan akhirnya meninggalkan perusahaan itu. Padahal tuh ya sikap baik, sikap sopan dan menghargai adalah bagian penting juga dari etika bisnis. Nah, dari keempat contoh ini kita bisa lihat bahwa masalah etika dalam bisnis itu tidak dianggap hal kecil nih teman-teman. Kalau dibiarkan hal ini bisa bikin nama perusahaannya buruk, ya pasti kepercayaan konsumen itu bakalan hilang dan bisnisnya tuh jadi sulit berkembang gitu loh. Bisa jadi bisa bangkrut kayak gitu kalau misalnya yang lainnya hancur kayak gitu. Karena itu etika bisnis ini harus saling diterapkan dengan sungguh-sungguh gitu loh, harus saling erat kayak gitu supaya perusahaannya ini bisa berjalan dengan baik dan bertahan dalam waktu yang panjang. Oke Kak, next Kak. Nah, di slide ini kita lagi bahas kenapa sih etika dalam berbisnis itu berbeda-beda ya. Nah, kenapa sih ada orang yang perusahaan yang bisa jujur atau taat peraturan, tapi ada juga yang malah melanggar etika. Nah,
di sini itu nggak terjadi begitu aja nih, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu karena faktor individu nih. Di slide, oh, ganggu aja. Astagfirullahaladzim. Eh, lah, di slide ini kita lagi bahas kenapa sih dalam etika bisnis itu berbeda-beda. Kenapa ada orang yang perusahaannya bisa jujur, terus ada juga yang malah melanggar. Nah, di sini kita bakal bahas apa aja sih yang dipengaruhi oleh orang tersebut gitu loh. Yang pertama ada faktor individu, yaitu yang berhubungan dengan sifat atau karakter masing-masing ini. Jadi setiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda-beda, dari cara dididik di rumah, lingkungan keluarga, sampai kebiasaannya sejak kecil. Orang yang lagi orang orang yang dari awalnya udah terbiasa jujur, disiplin, atau intinya baik deh, diajarin sama lingkungannya, itu bakal bakal diterapin gitu di perusahaannya. Tapi sebaliknya nih, kalau dari awalnya orangnya udah nggak peduli sama kejujuran dan lainnya, pasti dia bakal tergoda buat bohong gitu. Jadi bakal bisa manipulasi data atau nyalahin jabatannya. Jadi ketika etika bisnis itu sangat dipengaruhi sama orang-orang yang ada di dalamnya. Yang kedua ada faktor sosial nih. Nah, lingkungan kerja itu bukan hanya pengaruh dari individu, tapi punya pengaruh besar juga kalau seseorang kerja di perusahaan yang budayanya tuh jujur, terbuka, dan tegas pelanggarannya. Nah, biasanya nih karyawan bakalan ikut bersikap jujur kayak gitu. Kalau misalnya nih kayak atasannya tuh jujur, pasti karyawannya juga ikut jujur. Kalau atasannya bohong, pasti karyawannya juga bakal terpengaruh oleh kebohongan kayak gitu. Jadi kalau misalnya bakalan diterapin apa kayak gitu, lama-lama tuh bakal dianggap biasa kayak gitu. Bahkan orang yang awalnya jujur bisa ikut ke bawah sama lingkungan yang nggak sehat. Yang ketiga itu ada kesempatan atau opportunity. Nah, faktor ini tuh sering muncul kalau pengawasan di perusahaannya tuh lemah. Misalnya nih, nggak ada yang kontrol yang jelas, nggak ada audit, terus habis itu aturannya longgar. Dalam kondisi ini juga kesempatan yang dibuat curang itu bisa jadi lebih besar kayak gitu loh. Walaupun seseorang tahu bagaimana yang benar dan salah, kan kita yang nggak tahu ya kalau misal kita tergoda buat ngambil kesempatan, ya udah kayak gitu. Nah, contohnya juga kayak misalnya nih, kita mau amit-amit ngelakuin hal yang buruk gitu, nggak ada CCTV, nggak ada kamera pengawas, ya udah kita main ambil aja kayak gitu, karena kan itu kesempatan bagus gitu ya bagi dia. Nah, jadi intinya tuh etika bisnis itu dipengaruhi oleh orangnya, individu, lingkungannya, sama pengawasannya nih. Kalau tiga hal ini nggak dijaga ketat, ketat gitu, pelanggarannya itu bakal ya udah mudah terjadi kayak gitu. Oke Kak, next Kak. Nah, di sini ada studi kasus nih. Jadi ada orang tua yang membeli roti berlabel bebas susu, non-dairy atau dairy free ya. Jadi memberikan kepada bayi ini yang memiliki alergi susu sapi. Namun beberapa saat kemudian bayi itu makan rotinya. Nah, dia ini sakit gitu badannya, kayak alergi itu mukanya merah, gatal, bengkak, muntah dan sesak napas. Itu jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa ternyata dari rotinya itu mengandung susu nih, padahal di labelnya itu katanya non dairy gitu loh. Nah, kalau dari studi kasus ini menurut kalian masalah etikanya tuh apa nih? Coba siapa yang bisa jawab? Aku izin jawab ya. Ya, boleh siapa ya? Rosipa. Iya, maaf ya fitur raise hand aku lagi nggak ada Kak, jadi aku langsung nyalain mic aja. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau menurut aku dari studi kasus yang dibahas, masalah etikanya itu labeling Kak. Jadi labelnya dia nggak jujur. Harusnya kan kalau emang dia ngandung susu, harusnya ya dijelasin aja gitu. Kenapa enggak? Jangan jangan takut kehilangan customer gitu. Karena yang ada ngerugin customernya. Bener banget. Nah, ada lagi nggak nih?
Masalah etikanya banyak loh. Oh, ada Mutia nih. Boleh Mutia? Oke Kak, menurut saya sih berdasarkan studi kasus yang ada ya, ini tuh termasuk juga dalam mengabaikan keamanan konsumen karena tadi nih disebutkan juga kan bayinya itu mengalami gejala alergi seperti muka merah, gatal, pembengkakan, muntah dan lainnya. Itu tuh kan berarti si perusahaan roti tersebut tuh memang telah mengabaikan keamanan konsumen begitu Kak. Nah, bener banget nih, teman-teman. Boleh Kak di next, Kak? Nah, bener banget tadi ada yang jawab penipuan label sama mengabaikan keamanan nih, bener banget. Oke, aku akan jelasin ya. Yang pertama itu ada penipuan label. Nah, eh, kenapa sih dia harus bohong kayak gitu ya? Nah, padahal tuh ya ditulis bebas susu, tapi ternyata masih ada kandungan susunya. Itu jelas banget bikin konsumen tuh merasa dibohongi. Apalagi yang beli adalah orang tua buat bayi kayak gitulah yang alergi sama susu kayak gitu. Nah, jadi ibu ini tuh kepercayaan tuh menurun kayak gitu sama sama si tukang roti itu. Yang kedua itu ada mengabaikan keamanan konsumen. Jadi produknya ini nggak aman gitu buat bayi, seharusnya aman dan ternyata pas dicek nggak aman. Kalau misalnya sampai bikin bayi alergi parah ya berarti perusahaan kurang bertanggung jawab dong sama keselamatan konsumennya. Nah, ada lagi nih satu lagi yaitu kurangnya pengawasan produksi. Nah, bisa jadi nih di pabriknya ini terkontaminasi sama bahan-bahan yang lainnya atau prosedurnya tuh kurang rapih ini. Jadi nunjukin kalau kontrolnya tuh kualitasnya masih lemah banget. Padahal tuh hal-hal kecil kayak gini dampaknya bisa besar banget loh. Jadi intinya masalah ini kita bisa lihat kalau etika bisnis itu bukan cuma teori aja nih, tapi perusahaan nggak jujur dan nggak hati-hati. Yang kena dampaknya bukan cuma perusahaan, tapi konsumennya yang belinya kayak gitu. Kesehatannya itu penting banget nih teman-teman. Jadi kita kalau misalnya mau berbisnis itu kita harus melihat faktor-faktornya dulu. Ini udah sesuai belum? Ini udah sesuai belum? Jangan main asal dijual demi keuntungan pribadi kayak gitu, teman-teman. Boleh Kak di next Kak? Yeay, selesai sudah materi kita hari ini. Dari paparan tadi, saya udah jelasin beberapa alasan, tujuan, materi inti, dan lain sebagainya. Menurut kalian ada yang masih kurang paham atau gimana? Boleh Raisen ya? Oke, di layar saya udah ada Mutia. Boleh Mutia? Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya izin bertanya nih Kak, sebenarnya etika bisnis itu lebih menguntungkan perusahaan atau konsumen sih Kak? Itu saja sih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Muti atas pertanyaannya. Di sini saya langsung jawab aja ya. Keuntungannya itu lebih perusahaan atau konsumen nih, ya kan? Nah, sebenarnya tuh etika bisnis itu nguntungin dua-duanya nih. Konsumen diuntungkan karena dapat produk dan layanan yang jujur dan aman, sementara perusahaannya tuh juga diuntungin karena kepercayaan pelanggannya naik dan bisnisnya itu bisa berjalan lebih panjang gitu loh. Nah, gimana Mutia? Sudah jelas? Oke, sudah jelas Kak. Terima kasih. Sama-sama Mutia. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Aku Kak. Ya, boleh Rosifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau tanya, kalau perusahaannya ini tuh nggak nerapin etika bisnis, dampaknya tuh langsung kerasa atau kerasanya dalam jangka waktu panjang gitu, Kak? Oke, terima kasih ya Rosifah. Pertanyaannya bagus banget. Dampaknya itu bisa sekarang atau di masa yang akan datang kayak gitu ya. Dampaknya itu bisa dua-duanya juga nih. Ada yang langsung kerasa, misalnya pelanggannya komplain atau ngeboikot barang tersebut, perusahaan tersebut kayak gitu ya. Tapi dampaknya juga jangka panjang juga nih, karena lebih parah, karena reputasinya tuh buruk. Jadi orang nggak percaya lagi sama perusahaannya kayak gitu. Gimana Rasifa, sudah jelas? Sudah Kak, sudah terjawab. Oke, sudah terjawab ya.
Yeay, udah selesai nih teman-teman materinya. Terima kasih ya yang udah ngedengerin, yang udah aktif bertanya. Tapi sebelum saya tutup, aku punya sedikit permainan nih ya buat kalian. Boleh di next, Kak? Nah, ada ice breakingnya juga nih teman-teman. Tentang apa sih ice breakingnya? Next, Kak. Nah, tebak nama elektronik. Jadi tuh ada kayak tebak gambar. Jadi kalian tinggal tebak ini tuh nama elektroniknya apa gitu ya. Yang nanti bisa ngejawab boleh raise hand. Kalau misalnya raise hand yang nggak bisa, boleh langsung ngomong aja. Nanti saya persilahkan kayak gitu. Coba soal yang pertama. Coba apa hayo? Hayo. Apa hayo? Yang nggak boleh raise hand nih teman-teman. Bentar Kak, lupa. Kayaknya aku tahu deh. Iya ya, coba. Dipikirkan lagi nih. Apa Kak, aku bisa jawab. Boleh Rosifa apa tuh? Jawabannya laptop. Laptop. Dari mana laptop? Ini kan harus kecap. L-nya kan diganti ya. Ya. K-nya diganti jadi L. Nah, terus ini kan sekop ya. Nah, S-nya tuh diganti jadi T. Jadi laptop kata-katanya. oke, coba kita next. Bener nggak sih jawabannya? Yeay, bener. Bener banget. Terus Siva jawabannya laptop. Kayak gitu. Next coba, Kak. Di soal nomor 2. Nah, apa nih? Ayo, siapa nih yang bakal bisa jawab? Oke, dari saya ada Mutia. Boleh Mutia? Jawabannya komputer, Kak. Dari mana coba komputer emang iya? Ada kompor, terus O-nya tuh diganti sama U. Jadi kan komput, terus itu ada perpernya itu diganti, P-nya itu diganti sama T. Jadi kan ter. Jadi ya udah komputer. Nah, jawabannya bener banget komputer nih Mutia. Yeay. Nah, kita lanjut aja nih teman-teman. Langsung. Ya, sudah selesai materi kita hari ini. Ice breakingnya juga udah selesai. Jadi terima kasih ya buat teman-teman. Semoga materinya tuh bermanfaat dan bisa diterapkan di dunia bisnis nanti. Dan terima kasih juga yang udah aktif bertanya, aktif menjawab ice breakingnya, dan mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.